Saya mau membicarakan kasus Melani Wirayuda. Kenapa? Mereka mengeluh karena saya menangani kasus ini. Sampai sekarang memang belum ada keluhan. Tapi saya yakin mereka sangat mengkhawatirkannya. Saya sudah cukup kenal dengan Pak Chandra Wirayuda dan keluarganya. Lalu kenapa kamu menginterogasi Pasya? Kasus narkoba. Yo. Siapa sih? Aku juga nggak tahu siapa yang datang, Brida. Yo, saya tahu kamu ada di rumah, yo. Mau sampai berapa kali lagi Bapak nanya kayak gitu sama Pasya? Pasya udah kenyang ditanya terus-terusan di kantor polisi. Pasya, kenapa sih kamu selalu ngebantah omongan Papa? Kamu bener-bener berubah tau nggak semenjak kamu pakai narkoba? Papa jangan cuma bisa nyalahin orang doang aja dong. Aku cuma mau ngelindungin Pasya. Makanya aku bakar semua surat Melani dari dia. Apa isi suratnya, Lis? Melani bilang kalau dia cinta sama Pasya. Kenapa Bapak nangkep Angga? Kita bukannya nangkap Angga, Bu Arimie. Tapi kan Pak Doni pernah interogasi dia. Apa ada masalah lain? Saya minta Bu Arimie percaya sama saya aja. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, Ibu Arimie pasti orang pertama yang saya kasih tahu. Atau Melani dibunuh, Ma? Stop! Stop, Mas! Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Mas! Melani masih hidup, Mas! Kamu nggak boleh punya pikiran kayak gitu! Melani nggak boleh mati! Rambut siapa ini? Itu rambutnya Melani. Dia yang kasih sendiri ke saya. Beritanya kok jadi bisa masuk tabloid sih? Harusnya kan berita kayak gini nggak sampai bocor ke media. Papa juga nggak tahu, Ma. Di luar banyak wartawan. Hah? Banyak banget ya? Ibu, gawat, Bu. Apa yang gawat? Hah? Ya ampun. Ada apa, Ma? Nggak ada apa-apa, Wen. Mama, Nggak ada apa-apa. aku Nggak ada lihat. apa-apa. Enggak. Iya. Nggak mungkin, Ma. Emang nggak mungkin. Nggak mungkin. Emang nggak. Kamu tuh salah, dia nggak ngelakuin apa. Iya, emang Angga nggak salah. Ya, kamu jangan panik ya. Kamu tenang aja ya. Kamu jangan panik, oke? Nggak salah, Ma. Angga nggak salah. Pak, bagaimana pasca kejadiannya Melani, Pak? Melani, Pak. Di luar banyak wartawan. Kita nggak bisa keluar kemana-mana. Pasya nggak mau sekolah. Ya, benar kamu. Kamu nggak usah keluar atau ke sekolah. Karena itu bahaya buat kamu nanti. Tapi Pasya nggak ada hubungan apa-apa atas hilangnya Melani. Udah, nggak usah diangkat. Pasya, nggak usah diangkat. Pasya! Pak Chandra, apa komentar Bapak tentang keponakan Bapak yang telah dicurigai? Pak Chandra. Pak. Misi. Pers pasti mendapatkan berita ini dari orang dalam.
Keluarga Wirayuda sudah memberikan kepercayaan sama kita, dan kita nggak boleh ngambil risiko dalam investigasi ini. Pihak polisian akan memberikan pernyataan resmi untuk menyangkal berita itu. Tapi kita akan mengadakan investigasi internal tentang orang yang bocorkan berita ini ke pers. Siap, Dan. Dan orang itu akan saya skors. Sabar ya. Apa saya dibawa ke sini? Emangnya Mas nggak baca berita di koran? Saya sudah lihat. Saya sudah lihat semuanya berita di TV. Kita harus ngadepin masalah ini sama-sama, Mas. Lagi pula berita seperti ini tidak bisa dibiarin begitu saja. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Wartawan susah dibilangin. Iya, apalagi mereka punya bukti yang kuat. Semua itu belum tentu benar, Mas. Apalagi Angga dan Pasya belum jadi tersangka, kan? Mereka berdua sudah diinterogasi. Mereka bohong. Di jaketnya Angga ada darah Melani. Dan rambutnya Melani ada di kamarnya Angga. Iya, tapi Melani sendiri ngasih rambut dia ke Angga, Mas. Mas Chandra. Mas Chandra mohon mengerti. Mereka itu masih anak-anak, Mas. Mungkin aja mereka ketakutan. Jadi selama ini mereka berbohong. Mas, wajar kalau Mas Chandra curiga. Tapi kan itu belum benar, Mas. Semuanya ada penjelasannya, kan? Semuanya nggak ada yang benar memang. Melani sudah hilang 10 hari. Papa? Iya enggak. Papa kenapa nangis, Pak? Enggak kok, Papa nggak nangis. Kenapa nggak usah bohong, Pak? Kan barusan aku lihat sendiri. Papa cuma stres aja. Menghadapi masalah yang berat ini. Tapi kok kelihatannya Mama biasa aja ya, Pak, sama masalah ini. Dia masih sibuk aja sama pekerjaannya sendiri. Angga, setiap orang itu berbeda dalam menghadapi masalah. Mamamu berbeda sama kita. Pak, aku sayang banget sama Melani. Dan Papa harus percaya sama aku. Kalau aku nggak papain Melani. Ya, Papa percaya sama kamu. Sudah kami lakukan, Pak, pagi tadi. Tetapi untuk kabar selanjutnya kami masih belum ada. Bagus, suruh mereka sisir area Teluk juga. Baik, Pak. Selamat pagi, Bu Arini. Gimana saya bisa percaya lagi sama Pak Doni? Bu Arini tenang dulu. Ada apa, Mas? Saya yang meneruskan omongan kita tadi pagi. Mas, Angga itu nggak bersalah. Dia itu keponakan Mas Chandra. Tapi kenapa Mas nggak pernah percaya sama keluarga sendiri? Saya heran. Saya ingin cepat Melani ditemukan. Terus Mas Chandra pikir dengan menemukan Melani harus nyalain Angga. Dia tuh anak-anak, Mas. Sudah jelas, darahnya Melani ada di jaketnya Angga. Kamu menjelasin apa lagi? Aku mohon, Mas. Enggak, Fred. Angga harus tetap bertanggung jawab atas hilangnya Melani. Dan saya harus cepat-cepat menyelesaikan ini. Saya nggak ada pilihan. Aku tidak akan biarin Mas nuduh anakku tanpa bukti. Sejak awal Angga sudah berbohong. Apa bedanya sama Mas Chandra? Apakah Mas nggak pernah bohong? Kamu kok tiba-tiba saya menuduh saya bohong? Apa Mas nggak pernah bohongin Mbak Arini selama 2 tahun ini? Saya nggak ngerti maksud kamu apa. Mas pasti ngerti maksud aku. Aku tahu selama ini Mas selingkuh sama Juta, iya kan? Maaf, tapi saya nggak bisa ngasih detail dari investigasi ini ke Bu Arini. Kasus ini sangat rumit. Saya rasa sebaiknya Bu Arini nggak perlu tahu semuanya. Nggak bisa gitu dong, Pak Doni. Pak Doni lupa. Kasus ini kan untuk nemuin anak saya, Melani. Saya mohon pengertiannya, Bu Arini.
Saya cuma mau jadi orang yang pertama kali tahu tentang berita Melanie. Saya nggak mau tahu berita itu dari media. Bu Arini nggak perlu dengar kata media. Kalau ada hal yang penting, saya pribadi akan nyampein ini ke Bu Arini. Oh. Saya mau kasih tahu ini. Terakhir saya ke sekolahan Melanie, wali kelas saya bilang kalau Melanie itu pernah izin karena sakit sekitar sebulan yang lalu. Tapi masalahnya, saya sendiri nggak pernah tahu soal surat izin itu. Apalagi sama dokter yang tanda tangan. Dan seingat saya juga, Melanie nggak pernah izin karena sakit tipes. Dan setahu saya dia juga nggak pernah bohong. Bu Arini nggak perlu terlalu tegang mikirin kasus ini. Kalau sampai Bu Arini sakit, kan akan jadi lebih repot. Iya, saya tahu. Pak Doni punya anak? Dulu, namanya Sisi. Sekarang Sisi di mana? Istri dan anak saya meninggal 10 tahun yang lalu. Saya seperti itu. Kamu udah gila apa? Saya berselingkuh dengan Juwita? Mas, nggak usah bohong deh, Mas. Aku udah tahu semuanya. Dan aku akan ngelakuin apapun untuk melindungi anakku, Mas. Ingat gitu. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu membuat cerita konyol hanya untuk melindungi anak kamu, iya? Aku nggak mengarang dan Mas Chandra tahu itu. Apakah Mas berhak khianatin Mbak Arini? Hah? Kamu kosong. Saya tahu gimana rasanya kehilangan. Kalau Bu Arini nggak keberatan, saya lebih nyaman kalau kita nggak bicarakan soal ini. Lagi pula harusnya saya nggak cerita. Doni. Kamu nggak keberatan kan kalau saya panggil kamu nama Kalau Ibu Arini maunya begitu? Don? Kalau boleh saya ngomong, kadang kita perlu orang lain untuk berbagi. Saya tahu mungkin masalah kamu nggak selesai, tapi apa yang kamu rasain nggak terlalu berat. Surat ini saya bawa dulu ya, Bu. Saya perlu teliti lebih lanjut. Saya permisi dulu. Sekarang? Iya, ternyata saya ada janji, saya lupa. Maaf, Bu Arini. Permisi. Udahlah, Mas. Akuin aja, nggak usah pura-pura deh. Aku udah tahu semuanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Mana buktinya? Ayo jawab! Jawab! Benar-benar keterlaluan ya. Kamu tuh adik saya. Kamu bisa cerita omong kosong seperti ini. Kamu sama sekali menghargai saya sebagai kakak. Saya minta sama kamu. Jangan cerita apapun sama orang lain. Dan saya tidak mau ngomong sama kamu. Ngerti kamu? Oke kalau itu mau, Mas. Tapi ingat, Mas. Mungkin sekarang hanya saya tahu tentang hubungan Mas dan Juwita. Tapi lama-lama, Mbak Arin juga bakalan tahu. Maafin Ibu Anu. Daniel! 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 Lo udah lihat semua kan berita-berita ini? Iya. Gue udah lihat semua berita-berita ini. Gimana kabar Elisa? Gua nggak tahu lagi.
Gua nggak tahu lagi mesti gimana. Gua nggak tahu mesti bantu Pasya itu seperti apa. Gua nggak tahu. Sementara gua nggak tahu juga Pasya itu bersalah atau tidak. Lo tenang dulu. Semua masalah ini pasti bakal selesai. Dan gimana gua mesti tenang? Masalah ini bukannya malah selesai, tapi malah makin parah. Lu nggak tahu sih, karena lu belum punya anak. Udah lupain aja deh. Seharusnya gua nggak perlu datang ke sini. No. Jaksa penuntut butuh bukti lebih dari kasus ini. Nanti kita akan bagi tim kita untuk ngejalanin 2 tim investigasi bersamaan. Yang pertama, pihak sepupunya Melanie. Mereka yang sudah bunuh Melanie kan? Itu tuduhan yang serius, Lin. Tapi mereka berdua cukup punya motif dan kesempatan untuk melakukan hal itu. Apalagi darah Melanie ada di jaket sepupunya. Tapi kita udah ada bukti kalau Melanie masih hidup setelah dia ketemu Angga di pantai. Tapi foto ini nggak jelas. Kita nggak yakin apakah ini Melanie atau bukan. Satu-satunya bukti yang ada sangkut pautnya dengan pom bensin adalah rambut yang kita temukan di kamar mandi pada saat itu. Bisa jadi Angga sudah menyimpan rambut itu jauh sebelum Melanie menghilang. Lalu sengaja ditaruh di sana sebagai barang bukti. Mereka nggak mungkin bisa melakukan ini sendiri. Pak Doni tahu orang tua mereka. Mereka akan melakukan hal apapun juga untuk melindungi anak-anaknya. Angga dan Melanie bertengkar di pantai. Lalu Melanie terjatuh, terkena batu sehingga berdarah. Dan kemudian Angga jadi panik, langsung menelpon kedua orang tuanya. Dugaan kamu tuh terlalu jauh, Lin. Roni, saya masih menunggu nama orang yang membocorkan berita tentang Melanie ke pers. Dan saya mau tahu hari ini juga. Kalau nggak ada yang ngaku gimana, Pak? Kamu akan saya skors. Kenapa lo, Dan? Gua nggak suka aja ngeliat lo emosi kayak gini. Gua stres, Dan. Di saat gua pengen berbagi sama lo malah dingin sama gue. Gak sama seperti apa yang gua harapin sebagai seorang sahabat. Cuma lo sampai kapan mau emosi terus kayak gini? Coba lo bayangin, bukan cuma lo, tapi juga Lisa. Lisa itu ibu kandungnya Pasya. Dia pasti berkali-kali lebih stres daripada lo. No, lo tuh laki-laki. Harusnya lo lebih kuat. Kalau lo lemah, gimana lo bisa ngelindungin Lisa? Gimana lo bisa ngibur Lisa? Gua capek, Dan. Lo memang terlalu lemah buat ngedampingin Lisa. Sekarang mendingan lo pulang aja deh. Kasihan Lisa di rumah sendirian. Oke, thank you ya. Seharusnya gue yang ada di posisi lo. Udahlah, nggak usah minum lagi lo. Lo kan mau mobil sendiri. Bisa bahaya tau. Frida, kamu ngomong apa sama Chandra? Kamu cerita apa sama Chandra? Ya semuanya. Lo nggak ada pilihan, Rio. Untuk apa kamu bilang semuanya sama dia? Kamu bilang juga kalau kamu tahu semua persoalan perselingkuhan Chandra dengan Juwita itu dari aku. Gitu. Ya enggak lah. Lagi pula reaksi Mas Chandra seperti aku duga. Dia nggak ngaku berselingkuh sama Juwita. Jadi kamu nggak usah khawatir. Bagaimana aku nggak khawatir, Frida? Kamu ceritakan semua pada Chandra apa yang kamu tahu dari aku. Kamu nggak usah masuk deh ikut campur urusan itu. Untuk apa kamu ikut campur masalah perselingkuhan Chandra dengan Juwita? Aku capek ngikutin kamu terus, tau nggak sih? Capek, Rio. Kamu pikir aku sengaja bongkar ini semua? Aku ngelakuin ini demi anak-anakku, Rio. Kamu harus mengerti itu. Sejak kapan Mama tahu kalau Melanie itu bolos selama 1 minggu? Kemarin aku ke sekolahannya Melanie, Mas. Aku ketemu sama wali kelasnya, Mas. Dia yang ngasih tahu aku. Kenapa ngasih tahu saya? Semalam kan kamu tidurnya cepet. Lagian aku juga masih stres mikirin soal Angga.
Sekarang surat dokter itu mana? Udah aku kasih ke Pak Doni. Dia butuh surat itu untuk investigasi. Di surat itu ada dokter Zainal Mahar yang tanda tangan. Kamu tahu dokter itu, Mas? Mulai sekarang, kamu nggak boleh ketemu dengan Pak Doni lagi. Iya, tapi kenapa? Saya yang akan bicara sama Pak Doni. Kamu ngerti? Apa ada yang kamu sembunyiin dari aku? Jangan cari gara-gara, mah. Mas, aku nggak pernah cari gara-gara. Dari awal kan kamu tahu niat aku cuma satu, aku mau ketemu sama Melanie. Itu aja kok. Dan kamu nggak punya hak untuk larang-larang aku, apalagi ketemu sama Pak Doni. Sudah lama. Sudah malam. Kita istirahat. Kamu duluan aja, aku belum ngantuk. Maaf saya mengganggu, Pak. Tapi saya nggak bisa tunggu sampai besok. Saya harus kasih tahu tentang sesuatu sama Pak Doni. Nggak mengganggu. Ada apa, Linda? Saya pelakunya, Pak. Saya yang membocorkan rahasia berita tentang Melanie ke pers. Ma, aku besok kayaknya nggak sekolah aja kali ya? Iya, mah. Aku juga. Masa teman-teman aku ngeliatin aku udah kayak alien gitu. Udah, kalian itu nggak perlu malu. Karena kan kalian nggak ngelakuin apa-apa kan? Iya, papa kalian benar. Lagi pula mama nggak setuju kalau kamu pakai bolos sekolah segala. Tapi aku capek, mah. Ditanya sama temen-temen macem-macem. Jadi malas sekolah akunya. Ya udah, kamu nggak usah jawab pertanyaan mereka. Cuekin aja, gampang kan? Kalau kalian ada masalah, bilang aja sama guru. Pasti anak-anak itu nggak berani lagi ngeledekin kalian. Tapi kalau masih takut juga, mama yang akan nganterin kalian ke sekolah. Bukannya kamu nganterin mereka? Loh, Frit, saya mana pernah bilang kalau saya mau nganterin mereka. Kamu tuh seolah-olah kalau urusan anak kasih ke saya. Ya tapi untuk mereka, kamu mau dong ngelakuin itu? Loh, kamu juga kan? Kamu kan jarang sekali nganterin anak sekolah. Sekali-sekali kenapa sih? Mereka juga anak-anak kamu. Ya udah deh, mah. Pa, daripada repot, mendingan besok aku sama Weni nggak usah sekolah, ya? Enggak, jangan sayang. Besok mama anterin kalian ke sekolah, oke? Walaupun papa kalian nggak mau ikut. Jadi waktu itu saya dan rekan-rekan sedang membicarakan kasus tentang Melanie di coffee shop. Tanpa saya sadari ternyata ada 2 orang wartawan di samping meja kami. Bisa-bisanya ngelakuin kesalahan ceroboh ini, Lin. Harusnya kamu nggak melakukan kesalahan fatal itu. Apalagi kasus ini. Tapi saya benar-benar menyesal, Pak. Saya nggak bermaksud untuk membocorkan berita ini ke pers, apalagi membuat investigasi ini jadi kacau. Kamu sadar nggak sih? Gara-gara perbuatan kamu, gara-gara mulut besar kamu, kita diketahuan pers. Lalu, apa Pak Doni akan men-skor saya? Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Baik. Selamat malam. Bagaimana? Kalian senang kembali ke sekolah? Kayaknya sih agak aneh, Pak. Balik ke sekolah sama Kak Melanie. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah di sekolah ya. Papa berangkat dulu ya.
Udah apa? Hati-hati. Iya, hati ya, Mas. Serena, Nadia, Mama mau tanya sama kalian soal Kak Melani. Tanya apa, Mah? Kalian inget nggak? Sekitar sebulan yang lalu, Kak Melani sempat nggak masuk sekolah. Iya, Mbak. Serena? Itu kan rahasia. Kamu ini gimana sih? Rahasia apa ya? Enggak, Mah. Kamelani minta kita nggak bilang ke siapa-siapa. Ma cepetan dong, Ma. Ntar telat nih. Iya, sebentar. Udah, kalian tunggu aja di mobil. Mama sebentar lagi siap ya. Udah sana. Iya, Pak. Oke. Hati-hati ya. Bu. Ya. Pak, maaf, handphone ibu ketinggalan. Kamu telat. Ibu udah berangkat tuh. Ya udah saya pegang deh. Tentang kejadian semalam, saya... Kamu udah nggak perlu ngomong apa-apa. Saya udah membuat keputusan. Apa keputusan Pak Doni? Saya akan beritahu Pak Surya soal ini. Saya tahu saya salah. Tapi saya rasa nggak adil kalau saya sampai nggak dilibatkan lagi dalam kasus ini. Apalagi Pak Doni tahu gimana hasil kerja saya selama ini. Tapi saya juga tahu, kadang-kadang kamu suka berlebihan dan membuat kesalahan yang besar. Selamat pagi, Bu Arini. Pagi, Don. Maaf kalau saya ganggu. Saya cuma mau bilang kalau tadi anak-anak sempat cerita sama saya. Kalau Melani itu memang sempat gak masuk sekolah selama 1 minggu. Oke, gimana kalau Bu Arini ketemuan sama saya untuk memberikan detailnya nanti? Maksudnya, saya ke kantor, saya nggak ganggu kamu. Enggak sama sekali. Bu Arini bisa datang ke kantor saya sekarang? Ya udah, saya kesana sekarang ya. Oke. Seingat saya, Pak Doni nggak suka sama keluarga Wirayuda. Saya nggak tahan sama Pak Chandra. Tapi kalau Bu Arini, beda. Beda gimana? Bu Arini nggak sesombong Pak Chandra. Dan dia sangat tegar dalam menghadapi kasus ini. Maaf Pak Doni, apa saya boleh bertanya sesuatu? Silakan. Apa Pak Doni punya perasaan sama Bu Arini? Kok Melani bisa bolos selama itu? Padahal sehari-hari biasanya saya yang nganterin dia ke sekolah sendiri. Serena sama Nadia juga tahu kalau pada saat itu Melani memang nggak masuk. Apa mereka tahu kenapa Melani bolos waktu itu? Saya yakin sedikit banyak mereka pasti tahu, Pak Doni. Tapi Melani pasti sengaja nutupin itu dari saya. Terus anak-anak Bu Arini bilang apa lagi? Apa mereka melihat ada yang aneh dari Melani? Seingat saya, anak-anak memang nggak cerita banyak soal Melani. Tapi yang saya ingat, belakangan dia memang agak berubah. Dia mendadak jadi pendiam. Biasanya dia nggak pernah kayak begitu. Anak buah saya lagi cari tahu tentang dokter Zainal Mahar. Apa ibu dapat informasi tentang dokter itu? Belum, Pak Doni. Suami saya juga nggak tahu siapa dokter itu. Jadi,
sampai saat ini saya yakin kalau ada orang yang sengaja malsuin surat dokter itu. Ibu Harini tenang aja. Sebentar lagi kita akan tahu siapa dokter itu. Saya sedang berusaha untuk tahu apa yang Melanie lakukan pada saat dia bolos waktu itu. Frida. Kamu apa-apaan sih, Rio? Frida, aku nggak tahu nih. Aku kangen banget sama kamu. Aku pengen berduaan sebentar sama kamu. Kamu jangan sembarangan ya, Rio ya. Banyak orang di sini. Aku barusan buka kamar di 1021. Nggak mungkin, Rio. Ayo dong, Frida, sebentar. Kita harus sering jalan. Supaya rileks. Dan kamu juga bisa ajak Nugraha kapanpun juga bisa ke sini. Dan Nugraha itu sibuk. Kami tuh hampir nggak punya waktu berduaan kayak gini. Walaupun untuk sekedar ngopi-ngopi di kafe kayak gini. Tapi kan kamu harus diperhatiin. Perempuan kan senang banget dimanjain. Kamu romantis banget sih. Aku yakin setiap perempuan yang bisa dapetin kamu akan jadi perempuan yang paling beruntung dan paling bahagia di dunia. Setiap perempuan? Kamu kan bisa dapetin setiap perempuan yang kamu mau. Dan mereka juga pasti nggak bakalan nolak kamu. Asal tiap sore kamu ajak deh ke kafe ini. Termasuk kamu? Iyalah. Aku juga senang kalau tiap hari bisa diajak ke kafe ini. Jadi, apa maksud kedatangan Pak Doni ke sini? Sampai sekarang kami masih meneliti darah di jaketnya Angga, Pak Jamal. Ya, Angga sudah cerita sama saya kalau darah itu tanpa sengaja melekat di jaketnya. Jadi ya, itu cuma kecelakaan kecil, Pak. Oke, boleh saya tanya lagi soal kejadian di mana Melanie menghilang? Oh, boleh. Silakan. Oke, pada hari ulang tahun Pak Chandra Wirayuda di resort keluarganya, apakah Pak Jamal menginap malam itu? Saya memang berkunjung ke sana, tapi cuma beberapa jam aja. Oh, jadi Pak Jamal meninggalkan resort itu malam itu? Sebentar. Pak Doni, maaf. Sebetulnya maksud kedatangan Bapak ini apa? Tolong jangan berbelit-belit, langsung aja ke intinya, Pak. Oke. Seberapa besar usaha Bapak untuk melindungi Angga? Maksudnya apa sih? Kalau Angga sampai masuk penjara, apakah Bapak akan menerima dengan lapang dada atau Bapak akan melindungi anak Bapak seperti yang dilakukan orang lain? Pak Doni, tolong ya, tolong. Jangan coba-coba memojokkan saya atau anak saya. Angga sudah mengaku sama saya kalau dia dengan Pasha tidak ada masalah apa-apa. Memang mereka sempat berantem, tapi kan mereka masih muda, mereka masih labil. Jadi saya pikir itu adalah hal yang biasa. Menurut Pak Jamal itu wajar. Ada darah Melanie di jaket Angga, dan sampai sekarang keberadaan Melanie kita nggak tahu secara pasti. Dan apakah Pak Jamal tahu istri Bapak sempat bicara dengan Angga sebelum dia dijemput dari klub? Ya, saya nggak tahu. Karena memang saya belum bicara sama istri saya. Masalahnya Pak Jamal, sampai sekarang saya nggak bisa hubungi istri Bapak. Apakah saat ini Bu Frida terlalu sibuk di kantornya? Nah, sebentar. Biar saya telepon istri saya dulu. Selamat siang. Iya, Pak Jamal. Istri saya ada? Oh, Ibu belum kembali, Pak, ke kantor. Loh, memangnya dia kemana? Tadi sih perginya sama Bapak Rio. Katanya sih mau meeting. Iya, dan belum pulang dari jam makan siang. Oke. Makasih ya. Udah jam 4 sore, Frida belum balik juga. Kemana dia? Hai. Siang ini kamu lihat Frida? Dia pergi makan sama Pak Rio. Tolong dong kunci pintunya.
Kamu ada masalah apa sih dengan Frida? Aduh, aku juga bingung. Aku nggak tahu. Tiba-tiba Bu Frida tuh marah-marah sama aku gara-gara schedule yang miss. Aku tuh udah minta maaf sama dia, tapi kayaknya dia sengaja untuk memojokkan aku. Dan kayak kesalahan aku tuh dipandang sama dia tuh udah terlalu besar dan tidak bisa dimaafkan. Dan kesannya kesalahan aku ini nggak bisa diterima lagi. Aku bingung deh, aneh aja gitu. Sikap Bu Frida sama aku kok kayak gini ya sekarang? Saya yakin kalau dia tahu hubungan kita. Apa? Dia udah mulai curiga. Dan sikapnya sudah mau berubah. Saya mau tanya sama kamu. Apa kamu bicara dengan orang lain mengenai hubungan kita? Aduh sayang, kok kamu nuduh aku kayak gitu sih? Saya ini bukan nuduh tuh. Hey, listen. Aku tuh sayang sama kamu. Jadi aku nggak mungkin bikin kamu jadi susah. Yang saya minta dari kamu adalah jujur. Itu aja. Mendingan kamu pikir-pikir dulu deh. Mungkin kamu lupa atau kamu keceplosan ngomong sama teman kamu, terus mereka tahu soal hubungan kita, terus kesebar, kan bisa aja. Mario tahu soal hubungan kita. Kalau dia tahu pun dia nggak akan ngomong sama orang lain. Dia orang yang bisa dipercaya. Oh, oke. Berarti aku adalah salah satu orang yang tidak bisa dipercaya di sini. Bukan itu maksud saya. Aku selama ini diem karena aku tahu resikonya seperti apa. Kalau semua orang tahu kalau kita ini selingkuh, semua bakalan hancur. Saya yakin semua orang akan tahu. Saya mulai udah gak tenang. Sayang, kamu tenangin diri aja ya. Gak usah dipikirin. Fokus ke kerjaan aja ya. Saya minta kepastian. Siapa sebenarnya yang kamu jadikan tersangka dalam kasus hilangnya Melani Wirayuda? Kasus saya belum selesai, Pak. Saya belum bisa memberikan nama tersangka. Kalau kasus saya sudah selesai, Bapak pasti tahu siapa pelakunya. Masalahnya kasus ini sudah tercium oleh pers. Banyak nama-nama terpampang. Mestinya kamu bisa rahasiakan hal ini. Saya nggak tahu siapa yang membocorkan ini ke pers atau media cetak. Wartawan sekarang pinter, Pak. Ini berita besar tentang hilangnya putri salah satu pengusaha terkaya di Jakarta. Bisa aja pers membesar-besarkan supaya berita lebih laris. Sudahlah, kamu jangan banyak alasan. Saya duga kamu mengatakan hal ini karena kamu masih berusaha untuk melindungi Linda. Iya kan? Ingat, Don. Saya tidak mau ada anak buah saya yang gagal dalam melaksanakan tugas. Ini nggak ada hubungannya sama sekali, Pak. Jujur sajalah, apa kamu masih berhubungan sama Linda? Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Linda. Dan saya yakin Bapak juga tahu soal hal itu. Maaf Pak, saya mengganggu. Tidak apa-apa. Siap. Ada apa, Linda? Saya baru saja memeriksa Dokter Zainal Mahar. Dan Bapak bisa tebak siapa yang memberikan surat keterangan dokter kepada Melani?